Bicara Nurani. Wiji Tukul, lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 26 Agustus tahun 1963, umur 57 tahun, yang bernama asli Wiji Widodo adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Sejak 1998 sampai sekarang dia tidak diketahui keberadaannya, dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Tukul, begitu sapaan akrabnya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik becak, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Tukul mulai menulis puisi sejak SD, dan tertarik pada dunia teater ketika duduk di bangku SMP bersama kelompok teater Jagat. Ia pernah ngamen puisi keluar masuk kampung dan kota. Sempat pula menyambung hidupnya dengan berjualan koran, jadi calo karcis bioskop, dan menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel. Pada Oktober tahun 1989, Tukul menikah dengan istrinya Siti Dia Sujira alias Sipon yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama semenjak pernikahannya, pasangan Tukul Sipon dikaruniai anak pertama bernama Fitri Ngantiwani. Kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 1993 anak kedua mereka lahir yang diberi nama Fajar Merah. Tukul pernah bersekolah di SMP Negeri 8 Solo dan melanjutkan pendidikannya hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari. Tukul memutuskan untuk berhenti sekolah karena kesulitan keuangan. Kendati hidup sulit, ia aktif menyelenggarakan kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Jagalan, tempat ia dan anak istrinya tinggal. Pada 1994, terjadi aksi petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi ditangkap serta dipukuli militer. Pada 1992 ia ikut demonstrasi memprotes pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT Sariwarna asli Solo. Tahun-tahun berikutnya Tukul aktif di jaringan kerja kesenian rakyat Jaker. Tahun 1995 mengalami cedera mata kanan karena dibenturkan pada mobil oleh aparat sewaktu ikut dalam aksi protes karyawan PT Sritex. Peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1998 menghilangkan jejaknya hingga saat ini. Ia salah seorang dari belasan aktivis yang hilang. April tahun 2000, istri Tukul, Sipon melaporkan suaminya yang hilang ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Forum Sastra Surakarta, FSS, yang dimotori penyair Sosiawan Leak dan Wowo Hesti Prabowo mengadakan sebuah forum solidaritas atas hilangnya Tukul. Berjudul Tukul, Pulanglah, yang diadakan di Surabaya, Mojokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Kerusuhan pada Mei tahun 1998 telah menyeret beberapa nama aktivis ke dalam daftar pencarian aparat Kopassus Mawar. Di antara para aktivis itu adalah aktivis dari Partai Rakyat Demokratik, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Jaker, pengusaha, mahasiswa, dan pelajar yang menghilang terhitung sejak bulan April hingga Mei tahun 1998. Semenjak bulan Juli tahun 1996, Tukul sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota satu ke kota yang lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya itu Tukul tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi yang salah satu di antaranya berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Pada tahun 2000, Sipon melaporkan hilangnya Tukul pada Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, namun Tukul belum ditemukan hingga kini. Setelah peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996 hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik dan hilang, termasuk Tukul. Sejumlah orang masih melihatnya di Jakarta pada April tahun 1998. Tukul masuk daftar orang hilang sejak tahun 2000. Ada 3 sajak Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Ketiganya ada dalam antologi, Mencari Tanah Lapang, yang diterbitkan oleh Manus Amici, Belanda, pada 1994. Tapi, sesungguhnya antologi tersebut diterbitkan oleh kerjasama KITLV dan penerbit Hasta Mitra, Jakarta. Nama penerbit